Aduh, ya Allah, enak banget beneran. Ini kalau bisa dibilang, kalau orang awam bilang teh aromaterapi lah. Iya. Atau gimana lebih tepatnya? Enak banget. Memang teh itu pun yang nggak di blending ya, yang apa namanya unblended, dipetik cuma hanya daun tehnya aja, itu memang digunakan untuk aromaterapi juga. Jadi dari aroma aja teh sudah bisa memberikan ketenangan. Tehnya aja? Tehnya saja. Dan ketika kita tambahkan dengan yang lain-lain, semakin kompleks. Apa namanya, emosi yang bisa disampaikan sebenarnya. Masya Allah, jadi teh pun bisa menyampaikan emosi. Betul. Jadi kalau lagi kesel tehnya apa dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat cinta Quran, ketemu lagi di Kata WFK. Dan di Kata WFK ini, Masya Allah, tidak biasa. Biasanya kita selalu menggali sosok person saja, tanpa produk. Tapi hari ini kita banyak belajar. Ini adalah shoot yang kedua kali. Yang pertama, pernah dicek lagi di konten yang sebelumnya, kita dengan orang yang sama. Tapi ini cerita yang berbeda, dan di tempat yang berbeda. Dan produk juga yang banyak tambahan yang sehingga berbeda. Tapi sahabat cinta Quran, semua di Kata WFK, saya ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Semua fasilitas syuting, semua fasilitas Kata WFK sampai bisa sebesar ini adalah wakaf antum semuanya. Wakaf ini digunakan untuk aktivitas dakwah di cinta Quran. Bayangin, lightingnya, pengambilan kameranya, dan semua akan menginspirasi jutaan orang, pahalanya ngalir ke antum semuanya. Dan doain, bismillah, kita sekarang sedang membangun Cinta Quran Creative Studio di Bogor. Dan insya Allah akan menjadi studio dakwah, Masya Allah, terkeren kayaknya ya. Terkeren, insya Allah ya. Dan semua fasilitasnya adalah hasil wakaf antum semuanya. Dan hari ini, sahabat Cinta Quran, kita ketemu lagi dengan orang yang luar biasa bagi saya. Masya Allah, kreatif, bukan out of the box ya. Mungkin nggak pakai kotak kali karena nggak biasa nih orangnya. Biasanya orang kalau minum teh, ngobrolin teh itu ya apa ya namanya teh ya begitu dari abad-abad dulu zaman Cina ya teh gitu. Tapi beliau memiliki teh yang punya makna, meaningful menurut saya, dan dia punya value added, bukan teh biasa. Nah, kita ketemu dengan Kang Oza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Senang banget Kang Oza, Masya Allah. 2 kali nih kita ngobrolin teh, pakarnya. Dan sudah lama ya pingin ngobrol lagi lebih ya intens untuk pandemi ya. Masya Allah, terus 2 tahun lebih kita dalam tanda kutip terpenjara. Dan sekarang kita ngobrolin teh lagi. Coba teman-teman, kenapa kalau minum teh biasanya nggak sekeren minum kopi? Padahal teh ya yang dibuat sama Kang Oza, kalau menurut saya ya jauh lebih keren daripada kopi-kopi yang lagi ngetren hari ini. Kalau kopi menurut saya gitu-gitu aja. Nah, campurannya susu, campuran hazelnut, udah. Tapi kalau teh antum, sekarang ada berapa jenis teh? Kita sekarang varian yang komersil itu ada 50. Tuh, bayangin. Yang komersil. 50 teh. Yang nggak komersil? Ada ratusan yang kita simpan kan, bayangin. Ada ratusan jenis teh yang tidak dikomersilkan. Itu belum dikeluarin loh. Yang komersil ada 50. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Oza. Bagaimana beliau membangun Oza Tea. Ya, teman-teman bisa lihat di Instagramnya langsung. Di follow aja Oza Tea, insya Allah. Bisa langsung pesan juga di situ ya Kang ya, DM dan bisa order langsung. Tapi hari ini karena saya di hadapan santri-santri di Cinta Quran Center, satu hal Kang Oza yang ingin saya sampaikan, santri-santri kami ini bukan hanya hafal Quran, bukan hanya takhosus dai, dicetak menjadi dai-dai hebat, tetapi mereka ini santri-santri Masya Allah, mereka 100% belajar entrepreneur, mereka belajar jadi pengusaha, sehingga nanti begitu berdakwah, punten Kang, nggak ngemis-ngemis sama umat. Nggak minta-minta, sehingga nanti maaf ya bukan Ustadz amplop ya sorry ya, jadi bahkan mereka memberikan manfaat buat umat, mereka nggak minta-minta ya. Dan yang ketiga mereka juga belajar leadership Kang. Nah jadi teman-teman semuanya ini di Cinta Quran Center ini juga adalah wakaf antum semuanya. Tadi saya cerita sama Kang Oza, Kang ini luasnya 5.000 meter Kang, dan 1 meternya 20 juta jadi tanahnya aja nilainya udah 100 miliar. Dan dibangun di atas bangunan yang alhamdulillah biiznillah, doanya Kang Oza juga dan teman-teman semuanya, ini selesai kurang dari 4 tahun pembangunannya. Di pandemi kita kira bahwa pandemi mati nih kita nggak bisa fundraising, tapi Allah punya rencana lain, justru di pandemi percepatan pembangunannya luar biasa.
Kang Oza, kita ngobrol-ngobrol teh nih. Iya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Awal ceritanya, kenapa kok antum milihnya teh? Dari sekian banyak produk, minuman, makanan, apalagi sekarang ya, ada punten ya, ada boba-bobaan lah, apalah gitu ya. Antum malah milihnya teh awalnya. Jadi saya tuh kan berbisnis dari zaman kuliah, Ustaz. Awal kuliah gitu. Dan dari perjalanan berbisnis, saya tuh baru menyadari satu hal ketika mungkin beberapa tahun lalu saya flashback, saya ternyata menyukai dengan sesuatu yang rumit dan luas. Saya Jadi suka yang rumit-rumit. Jadi kalau bisnisnya gampang, biasanya saya nggak mau. Jadi kalau kayak suruh jual roti satu biji, mungkin kayak apa namanya roti putih aja atau roti gandum aja saya nggak akan bisa. Harus ada turunan yang banyak banget gitu. Dan waktu itu kan saya belajar kopi dan belajar teh. Nggak sengajanya itu lebih banyak interaksinya sama teh. Dan ketika saya mencoba mempelajari tehnya, di sana tuh faktor rumitnya ada dan faktor luasnya juga ada. Kita bisa masuk ke berbagai macam budaya, kita bisa masuk ke tahapannya itu dari tahapan yang memang minuman pelepas dahaga sampai ke tahapan filosofis, ke tahapan spiritual pun bisa. Gitu. Makanya ketika saya lihat ini eksplorasinya banyak. Jadi ruang untuk saya bermain tuh sangat-sangat besar gitu dan nggak akan ada habisnya. Itu sebenarnya karena teh punya cerita ya. Karena teh punya cerita dan ceritanya bisa dari 5.000 tahun lalu. Gitu. Jadi banyak banget hal yang memang bisa dipelajarin. Jadi kenapa di teh itu ya. Nah terus pertama kali suka nyampur-nyampur teh ini saya Masya Allah ya, saya aneh nih kayak sunggus jeruk. Ya pas dicium aromanya ya, langsung pingin diseduh nih. Langsung pengen ke warung. Aduh ya Allah, enak banget beneran. Ini kalau bisa dibilang kalau orang awam bilang teh aromaterapi lah. Iya. Atau gimana lebih tepatnya? Enak banget. Memang teh itu pun yang nggak di blending ya, yang unblended lah dipetik cuma hanya daun tehnya aja, itu memang digunakan untuk aromaterapi juga. Jadi dari aroma aja teh sudah bisa memberikan ketenangan. Tehnya aja? Tehnya saja. Dan ketika kita tambahkan dengan yang lain-lain, semakin kompleks. Emosi yang bisa disampaikan sebenarnya. Masya Allah, jadi teh pun bisa menyampaikan emosi. Betul. Jadi kalau lagi kesel tehnya apa dong? Kalau lagi kesel ini teh marah gitu ya. Sebentar, kalau lagi kesel apa ya pas? Untuk atau lagi kangen gitu. Kalau lagi kangen mau nostalgia ini. Wah, itu kan bener tuh yang bagian kangen-kangen nih. Santri kangen sama orang tua aja dulu deh. Karena antum belum ada yang dikangenin ya. Ini namanya racikan hujan. Dia itu cocok dinikmatin pas lagi hujan deras, sendirian, atau lagi berkabut, atau tengah malam. Jadi memang teh-teh untuk menyendiri. Waduh. Jadi ya biasanya kan kalau kita lagi kangen orang tua kan nggak pengen diliatin lagi nangis kan sama teman-teman. Ini bisa menemani. Wah Allah, jadi teh punya cerita. Punya cerita. Ya Allah, dan teh bisa menyampaikan rasa. Wah ini cakep sih di konsep komunikasinya ya. Kang, ya. Indonesia itu kan negara paling kaya teh. Ya. Bisa dibilang. Kalau bisa dibilang teh-teh dunia yang terbaik, kopi-kopi dunia terbaik ada di sini. Tapi kita katanya itu makan ampas-ampasnya teh. Yang teh terbaik malah dibawa keluar. Iya. Benar nggak sih? Bisa dibilang begitu memang. Begitu. Jadi. Kok bener sih? Ya. Kalau kita anak negeri loh. Iya. Kalau kita lihat sejarahnya kayak gini, Ustaz. Teh ini dikultivasi sama orang Belanda. Ya kan kita dulu sebagai orang terjajah di sini. Kemudian karena Belanda memproduksi teh untuk dikirim ke Eropa, yang kualitas terbaik akan dikirim ke Eropa. Ya Allah. Dan afkiran-afkirannya banyak tuh yang di bawah. Nah, bawah itu untuk pribumi. Minum kita. Untuk orang-orang Indonesia, untuk masyarakat kelas 3. Dan ketika Indonesia merdeka, kita kan masih miskin. Teh-teh terbaiknya mau dikemanain kan nggak mungkin dilempar ke kita juga. Akhirnya tetap berlanjut, diekspor keluar. Terus. Dan ya mungkin lupa mendidik pasar atau gimana. Pada akhirnya terus-terusan berlanjut seperti itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi alhamdulillah sih memang sudah mulai yang kualitas-kualitas bagus tuh sudah mulai dikembalikan lagi ke dalam negeri untuk dikonsumsi oleh anak bangsa. Saya pernah tuh teman-teman waktu ke Jepang. Jadi saya ketemu salah satu wali kota di daerah Kobe. Saya kalau nggak salah kita ada lagi kunjungan silaturahmi bisnis. Itu minum teh. Jadi kita udah disiapin teh begini ya. Duduk semuanya begitu gitu ya. Kita juga kagak ngerti apa nih maksudnya. Ya saya udah ngeliat teh begitu bening, hijau gitu ya. Wah saya memang kan salah satu penggila teh juga di rumah tuh banyak banget ya. Termasuk ini teh istri gitu ya. Ini teh istri gitu ya. Itu teh saya banyak banget koleksi, ada teh putih, saya punya ada teh merah, hitam semuanya. Saya penggila teh dan kopi. Itu udah ngeliat teh. Saya langsung aja gini dong.
Itu langsung ditegur sama sebelah. Tek gitu. Ustaz, itu teh sakral Ustaz. Jadi minumnya langsung saya. Masya Allah. Jadi belum dipersilahkan. Ternyata minumnya itu ya Allah gitu ya sampai pakai waduh adat banget deh. Jadi teh itu bukan sekedar minuman ya? Bukan sekedar minuman, apalagi kalau Jepang itu bisa dibilang tahapan paling tinggi untuk di teh. Mereka sudah masuk ke tahapan spiritual. Jadi memang awalnya teh jadi di Jepang. Teh itu bagian keimanan mungkin gitu? Hampir. Iya. Jadi orang Jepang ini kan, kalau kita orang Islam, kita tuh kan tahu apa yang menyebabkan dunia ini bergerak, kenapa kita sedih, kenapa kita bahagia. Orang Jepang itu secara filosofis mereka tuh selalu akan mencari hal tersebut tapi nggak ketemu. Akhirnya mereka banyak mempunyai kayak semacam jalan hidup kayak Bushido. Bushido. Jalan hidup pejuang adalah begini-begini. Ikigai gitu. Nah, jadi teh itu pun menjadi salah satu bagian dari pondasi dalam kehidupan mereka gitu. Itu sakral, yang sakral banget, dan memang dulu pun jadi teh ini dibawa oleh biksu Zen dari Cina ke Jepang. Dan biksu Zen ini menggunakan dari teh Cina ke Jepang. Dari Cina ke Jepang karena kan Buddha, India, Cina kemudian ke Jepang, baru biksu-biksu ini membawa teh, dan teh ini digunakan untuk meditasi. Jadi tengah malam kalau kita tahajud, kalau mereka kan meditasi tuh bisa berapa puluh jam gitu. Mereka minum matcha yang mungkin kita pernah dengar. Matcha itu digunakan dulu untuk meditasi. Gitu. Karena ketika kita minum matcha itu efeknya jauh lebih parah sebenarnya daripada kopi. Itu benar-benar bikin berenergi. Banget. Aspek apa tuh di teh? Ada kafein ya memang. Kafein? Ada kafein. Banyakan mana sama kopi? Kalau untuk matcha lebih banyak matcha daripada kopi. Matchanya yang serbuk kayak susu itu atau matcha daun? Yang matcha murni. Matcha yang murni ya? Yang kayak dihancurin kering gitu? Bentuknya kayak tepung. Iya itu. Gitu. Tapi memang matcha yang beredar di Indonesia terutama sama matcha yang untuk upacara atau untuk meditasi itu beda kelas. Kalau matcha yang beredar di Indonesia biasanya kan dicampur segala macam. Itu kalau kita ngomong soal harga ya kisaran di 300.000 sampai 600.000 sekilo. Per kilo gitu. Itu hitungannya murah tuh, Ustaz. Segitu murah? Murah. Patokan ya padahal kalau pengen dapat matcha yang berkualitas itu 1 juta sekilo. Kalau buat yang upacara itu mulai dari 5 juta sekilo. Buat upacara? Sampai 10, sampai 15, sampai 20 juta. Berarti segelasnya berapa? Iya. Itu jual memang paling per 20 gram, per 30 gram. Tapi memang efeknya lebih debar dibandingkan kopi? Kalau di teh enaknya nggak berdebar. Jadi nggak ada debar. Jadi teh cuma ini efek ini aja semangat ya. Jadi teh ini mengandung kan ada kafein sama L-theanin. L-theanin ini penenang. Jadi kalau kafein sebagai gas, L-theanin ini jadi remnya. Kayak mobil aja, kita tahu kapan mesti ngegas, kita tahu kapan harus ngerem. Gitu. Jadi karena punya gas dan rem, energi ini dilepasin dalam waktu 6 sampai 8 jam. Nggak langsung saat itu juga. Kalau kopi kan kita minum saat itu juga langsung keluar. Gitu. Dahsyat ya teh ya. Nah, kalau di luar negeri selain Jepang, Cina, mereka sudah sampai tahap filosofis tadi ya, atau tahap ya bisa dibilang tahap religi, spiritual, bahkan teh itu sampai ada sakralnya. Indonesia gimana mandang teh? Kalau Indonesia memandang teh, kalau secara garis besar sebenarnya masih sebagai minuman pelepas dahaga, Tapi kalau dibilang tidak dihargai pun teh ini sudah sangat merasuk dalam kehidupan kita. Kalau lagi sakit ke UKS dikasihnya apa? Teh hangat. Lagi diare dikasihnya teh pahit. Terus pingsan teh lagi dikasih. Orang kecelakaan jatuh dari motor yang dikasih kan nggak mungkin kopi. Kalau lagi kesurupan yang dikasih teh hangat atau kopi? Kalau dukunnya minta kopi. Dukun minta Tapi kopi. kan kalau yang kenanya dikasih teh hangat juga biar tenang gitu. Ya jadi sudah bagian dari masyarakat sudah kita bagian sih. Memang. Bahkan ada slogan katanya ngeteh sama suami yang lagi santai, lagi marah itu juga yuk kita bicara gitu sambil ngobrol gitu ya. Itu ngeteh itu jadi budaya. Nah sekarang kenapa nih antum membuat satu value added teh itu jadi satu yang bukan hanya mungkin sampai ke level filosofis atau spiritual tapi lifestyle. Ya bahwa teh itu keren. Apa memang ada inspirasinya atau memang pingin nyampur-nyampur sendiri? Sebenarnya saya melihat yang terjadi di luar seperti apa, Ustaz. Jadi awal mula saya masuk ke dunia teh itu saya melihat bahwa Eropa dan Amerika industri tehnya yang seperti ini sudah berjalan. Gitu. Di luar sana udah begini. Di luar sana sudah begini tahun 2010. 12 tahun lalu. Kita belum tren ya. Boro-boro. Tuh kan, jauh lagi ketinggalan. Jadi kemudian ketika saya lihat Eropa dan Amerika sudah industrinya tuh lagi naik dan tiba-tiba ada Singapura, TWG tahun 2010. Aduh. TWG itu dibuka 2008 gitu. Kang, itu saya nyobain ya beli TWG.
satu sasetnya berapa dong harganya? Satu gelasnya tuh 50.000. Nyobain kan minum TWG gitu ya karena memang pecinta teh. Rasanya 50.000 gitu. Aduh mantep, tapi ya pingin tahu aja kan. Nah jadi ketika itu saya kan cek 2010, TWG 2008 udah buka. Saya tinggal 2008 di Singapura. Indonesia belum masuk? Belum masuk. Jadi 2010 itu saya mikir ketika Eropa, Amerika dan bahkan Singapura saja sudah bergerak, Indonesia kapan nih? Tinggal tunggu waktu. Itu jadi pertanyaan buat saya, mau masuk sekarang apa mau nanti pas sudah rame? Akhirnya saya putusin, ya udah deh masuk sekarang, jadi modalnya udah ada. Jadi kita jadi bukan follower, malah jadi perintis. Iya betul. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya tadi teh sudah sampai ada harga yang segitu selangit ya, itu memang karena kualitas tehnya semata atau karena sebenarnya branding sih? Dua-duanya. Kalau di teh itu branding urusan berikutnya. Sebenarnya yang setelah kualitas itu yang kedua adalah ceritanya, Stad. Cerita menjadi sangat kuat sebenarnya kalau mau main di teh. Gitu ya. Contoh kayak gini. Pohon teh di Cina, karena mereka kan asalnya teh, itu ada yang umurnya ratusan tahun sampai ribuan tahun. Pohon teh. Ada yang umur 300 tahun, 400 tahun. Padahal dia kan pohon pendek aja kayak. Jadi ratusan tahun. Di alam liar, kalau teh tidak dikultivasi, mereka tuh bisa sampai 30 meter tingginya. Kalau nggak dipotong itu? Kalau nggak dipotong. Bisa jadi 30? Yang kita lihat itu semua bonsai. Karena kita kan pemetik harus gampang. Sedangkan kalau dibiarin liar, mereka harus manjat dan susah banget manjat pohon teh. Dan nggak lucu ya? Manjat teh. Makanya di Cina itu ada teh yang dipetik sama monyet. Kalau di Sumatera kan beruk diajarin metik kan, diajarin metik kelapa. Nah kalau di Cina monyetnya diajarin metik teh. Itu pucuknya? Pucuk-pucuknya. Begitu. Jadi bukan hanya di kualitas, di brand, tapi juga lebih ke ceritanya kuat juga. Nah, kenapa Ozati ini juga lebih ke story? Karena memang kita sadar bahwa orang ini untuk menikmati teh, mereka tuh harus digiring sebenarnya mindsetnya, supaya mereka kayak tadi kalau lagi butuh teh yang sendirian kalau mereka pengen belajar tehnya kalau mereka lagi baper gitu itu semua ada tehnya ada sebenarnya. Tehnya, Masya Allah, ini keren banget Kang. Tadi kan ada 50, ini yang dibawa ada berapa Kang? Kita bawa berarti ini 8 Stad. 8 sama ini ada 10. Apa aja nih Kang? Bisa dijelasin mungkin ingredients dan bisa di-shoot mungkin. Tapi wanginya luar biasa nih, sampai saya nggak tega mau minumnya ya. Bener nggak tega? Ini dulu aja deh, racikan hujan. Nah, itu apa racikan hujan? Racikan hujan. Oke, ini teh. Jadi ini ditunjukinnya kemana? Bisa, ya coba di-shoot. Ini racikan hujan, dia komposisinya dari teh hitam, kemudian ada fuli. Fuli itu apa? Fuli ini kembang pala. Jadi kan kalau pala di luar daging, terus bijinya itu disalut sama kulit. Iya, ada kaitnya. Nah, ini yang kita pakai, ini kulit bijinya. Kemudian sama jadi potongan apel. Wanginya. Iya. Dia itu memberikan rasa tua dan memberikan rasa tenang yang luar biasa sebenarnya. Gitu. Bisa dan memberikan rasa hangat. Mau preknya bisaan tuh ngambil di sini. Oh, efek hangat juga. Efek hangat ke badan sama efek hangat ke pikiran pun juga. Teh hitam, terus fuli, apel sama kayu manis. Apelnya diapain? Apelnya dikeringin. Ini. Ya Allah. Apel dikeringin? Apel dikeringin. Antum kurang kerjaan beneran. Ngeringin apel gitu loh. Itu buahnya apel dikeringin? Buah apel dipotong kemudian dikeringin. Apel apa? Apapun sebenarnya bisa. Iya, terus? Ini dia ini sebenarnya ya tadi seperti saya bilang teh untuk sendirian. Karena ketika dinikmati rame-rame nggak akan seenak ketika dinikmati sendirian. Dia soliter banget sih kalau saya bilang tehnya. Gitu. Ini yang racikan hujan. Sendirian itu ya? Sendirian banget. Nah kalau mau yang rame-rame. Jadi kebayang ya lagi hujan sendiri melamun minum teh. Waduh. Masya Allah. Kemudian yang ini yang termasuk bestseller dari Ozati ini Mango Mint. Mango Mint. Mango dan mint. Ya, mango jadi dan mint teh, sederhana banget sebenarnya. Masya Allah wanginya. Mangonya dominan. Mintnya juga ada. Ya, cuma itu aja, mango sama mint. Jadi dia komposisinya ini teh hijau, kemudian daun mint, ada potongan mangganya juga, sama bunga marigold. Ini mangganya dikeringin juga? Mangganya dikeringin juga. Masya Allah, benar-benar ngulik nih orangnya. Dahsyat. Ini mangganya. Nah, itu mangga. Potongan mangga. Oh iya, mangga. Kemudian ini daun mintnya. Ya. Ini marigold. Marigold itu apa? Marigold itu bunga, nyebutnya gimana ya?
Dia bunga bentuknya kayak shower puff yang buat mandi, buat gosok badan, cuma dia buket kayak gini. Oh, kuning. Warna kuning. Biasanya di taman-taman biasa itu? Iya, di taman-taman biasa ada. Efek wangi apa dia? Dia sebenarnya nggak ada efek wangi, tapi dia ngasih visual. Dia ngasih visual yang cantik kalau Ustadz lihat. Visualnya cantik, iya. Jadi warnanya jadi ada tuh. kontras warna kuning. Tuh, ya santri lihat aja dulu ya. Nantilah, nanti ada saatnya mencoba ya. Masya Allah. Gitu. Mango mint. Kemudian Mango mint cocoknya untuk apa? Ceritanya. Mango mint ini suasana panas di Jakarta enak. Pokoknya yang mataharinya banyak di pantai. Terus sore, siang, sore itu enak. Gitu. Terus untuk kerja juga enak. Tapi kalau dikasih ke ke udara dingin agak-agak kurang pas karena dia sangat ringan dan sangat segar. Kang ada 50 tuh itu antum sendiri yang buat? Iya, saya sendiri yang buat. Termasuk yang ratusan juga? Iya, betul. Benar, Profesor Teh, Insya Allah. Profesor Teh. Nah, satu hal yang kita ada budaya di Amazing Group, kita punya grup namanya Amazing Group. Amazing itu core value. Ada satu namanya added value. Jadi A-nya itu adalah akidah, M-nya meaningful, M dan seterusnya. Ada A itu adalah added value. Nah, jadi kalau teh biasa itu jadi harganya murah. Tapi ketika antum menambahkan segala sesuatunya jadi bentuk cerita, harganya jadi beda. Itu namanya added value. Jadi manusia juga kalau nggak ada added value-nya murah. Iya, betul. Dia akan begitu-begitu aja. Dai, kenapa dia menjadi mahal? Karena ada added value-nya. Apa added value-nya? Hidayah. Dari mana dia dapat added value-nya? Quran. Berarti manusia terbaik dan termahal ketika diinstal Quran. Jadi manusia juga punya added value. Jadi teh juga ternyata punya added value dan beliau menemukan. Keren. Ya, santri dan kita semua harus belajar nih ya untuk bagaimana memiliki added value. Dan maaf ya, nggak bisa diduplikasi nih karena khas ya by Oza. Kang, kita nyoba ini Kang. Oke. Saya udah nggak sabar nih Kang. Ini apa Kang? Kok bisa ada buku ini. tabungan? Saya lihat antum bawa buku tabungan. Saya kira antum mau jelasin saldo gitu. Ini teh. Ini teh. Ini kolaborasi kita sama Bank BCA, Ustaz. Oh, jadi kerjasama? Kerjasama. Oke. Kemudian kita bikinin racikan yang BCA banget. Oh, jadi kita buat ini untuk hadiah gitu. Jadi atau seperti apa tehnya ini? Jadi tapi nggak dijual publik? Nggak dijual di publik. Oh. Jadi kan BCA nih punya karakter. Kalau kita masuk ke Bank BCA itu kan kerasa banget feel mereka kayak gimana dibanding bank lain kan mereka sangat-sangat distintif gitu. Kemudian kita ngebuatin racikan yang memang bisa menggambarkan gampangnya tuh kayak satpamnya mereka kayak gimana. Kita masukin satpamnya ke dalam sini, kita masukin CS ke dalam sini, kita masukin semua keramahan jadi mereka ke dalam sini. Jadi suasana mereka ditehkan. Iya. Gitu. Keren bener. Sadis ini. Kita buat dua varian, BCA 1957 yang gayanya lebih klasik, sama BCA to the future yang memang lebih modern, masa depan, lebih modern. Futuristik. Gimana teh futuristik? Ada aroma robot-robot. Wah, antum luar biasa. Kalau ini memang dia lebih ke rasa buah, fruity, jadi kita ngasih kesan supaya sebentar, saya cerita dia 1957 deh. Klasik ini kita pengen ngasih ketenangan sebagaimana ketenangan samudra. Ini tehnya warna biru, Ustaz. Gitu. Kan warna BCA kan juga biru. Jadi begitu diseduh, diseduh warna biru. Jadi kita ngasih efeknya tuh rasa rempah, kemudian tenang, kemudian ya tadi kesannya tuh mature banget. Gitu. Jadi kalau untuk nasabah soliter, nasabah prioritas ini nih menggambarkan mereka. Cocok. Kalau ini yang lebih ke masa depan kita ngasih rasa buah yang memang rasanya tuh menyegarkan, kemudian ramah gitu. Iya. Kalau mau dibilang nih sebelum kita seduh, berarti teh-tehnya antum ini kalau mau nanti orang bilang, ya pasti mahal. Gimana dong? Orang-orang rakyat, rakyat jelata nggak bisa minum teh antum, gimana tuh? Kita nih jual sebenarnya murah sih, Ustaz. Murah? Dan ya sebenarnya murah relatif ya. Tapi kalau 50.000 untuk 20 cangkir. 50.000 20 cangkir. Satu cangkir cuma 2.500. Oh, bisa. Tapi cuma rasa-rasa wangi-wanginya doang. Enggak. Rasanya enak. Bisa sama. Siapapun yang akan menyeduh. Berarti secara bisnis bisa masuk ya. Sangat. Dan itu harga retail. Kalau kita ngomongin bisnis kan mereka akan bisa beli bulk kan. Iya. Jadi lebih turun lagi. Gitu. Masya Allah. Ini keren banget dan kita mau cobain ya. Kang, coba.
Kita seduh karena Jakarta panas ya. Nah, Saya dari Jakarta Bandung panas. ya, Ustadz ya. Oke. Apalagi ini Bintaro ya. Apalagi Bintaro ya. Bintaro itu dekat sama Pamulang, katanya Dekat kota apa? terpanas di Indonesia. Jadi yang akan diseduh ini dua nih, Mango Mint sama Scarlet. Mango Mint sama Scarlet. Nah, Scarlet itu apa? Scarlet ini dia teh hijau, kemudian kita kasih bunga hibiscus. Hibiscus tuh rose. Kalau kita biasa nyebutnya rosella. 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 Bukan bunga rosella itu yang merah. Iya, bunga-bunga rosella. Rosella. Cuma saya kurang suka menggunakan kata rosella, jadi saya menyebutnya hibiscus. Hibiscus. Kemudian ini ada bunga myosotis, Myosotis ada apa tuh? safflower. Ini bunga yang warna ungu. Ungu, iya. Masya Allah. Kemudian ada safflower dan ada saya lupa. Ada blueberry. Blueberry-nya ada. Ada blueberry sama ada nanas di dalamnya. Gak sabar nih, coba kan. Ini belum tadi udah cium aromanya, Sob. Masya Allah, Scarlet. Bakal favorit. Enak banget. Masya Allah. Ini santri semua harus cobain. Santri kita ada 150, kebayang. 150 saset, bro. Anak saya banyak sekarang ya. Kalau anak saya cuma 2-3 orang mah gampang. Anaknya 150 ya. 150 Kalau ya. makan satu harus makan semua. Masya Allah ya. Bismillah, nanti semua santri nyobain ya. Bismillah. Wih, itu ditimbang. Ditimbang. Kenapa? Biar presisi aja. Oh, Karena memang akan berpengaruh ke rasa sebenarnya. Kerasa? Jadi rasio air sama rasio teh itu, itu timbangan harus kok keren imbang. banget. Apa namanya? Ini timbangan emas. Masya Allah. Karena kan gramasinya agak-agak begitu. Sob. Kalau orang umum, Kalau orang umum pakai sendok teh aja. oh sendok teh aja. pakai ini Jadi cukup. Segini gitu ya. Oh iya, kalau gitu saya contohin orang umum deh. orang umum ya. Orang umum aja deh. Dia dibawain ke lab soalnya. Oke. Orang umum, ini kan banyak Baik, yang orang nonton. umum. Oke. Ini mango mint. Jadi sebenarnya Ustaz, sendok teh ini fungsinya tuh bukan untuk Kenapa dibilang nuang sendok teh gula, kan gitu ya? bukan untuk ngaduk. Jadi Zaman untuk takaran dulu, teh. ya memang untuk takaran teh. Zaman dulu teh itu mahal Makanya banget. dibilang sendok makan, sendok teh. Teh itu mahal banget dulu, semahal kokain. Kan kalau kita lihat di film, orang kokain kan diperet-peret, Iya, tipis-tipis, dikit habis gitu. itu dikapsulin atau enggak pakai timbangan emas. Nah, supaya proses nimbangnya nggak susah, mereka nemuin alat takar. Sendok teh itu jadi alat takar. Satu sendok teh sama dengan 1 cup. Satu sendok teh sama dengan 1 1 cup. cup. Gitu. Oke. Kurang lebih 1 sendok teh itu Seginilah. isinya kurang lebih 2 gram. Oke. 2 gram. Wanginya sampai sini. Masya Allah. Terus masukin. Kita masukin dulu. Ini apa? Ini kantong teh. Kantong teh. Oh iya. Oke. Bukan ini ya, buat oil aja. Mirip ya. Masya Allah. Oke. Ini karena kita mau seduhnya 300 gram, Ya. kita masukin 1,5 sendok. 1,5 sendok. 1,5 sendok, jadi 3 gram yang kita masukin. Ya. Scarlet dan Scarlet mango mint. sama mango mint. Mango mint, Scarlet dan mango mint. Ada ini nggak aturan khusus nuang teh? Boleh 2 kali kan? Kadang-kadang kalau kita di kafe suka tambah air Ya, lagi gitu. Sebenarnya sih kalau saya tuh paling suka sekali seduh, abis itu si ampasnya langsung dibuang. Udah gitu Udah aja. cukup. Karena kalau untuk blending kayak yang diracik begini, dia itu di seduhan pertama sudah keekstraksi semua. Keluar semua. Tapi kalau teh-tehnya memang Ya Allah, mahal-mahal, Wah, relax ya langsung tehnya. Enak. kalau teh mahal itu dia bisa diseduh sampai berkali-kali. Biarkan berapa menit? Ini karena kita seduhnya dua-duanya base teh hijau, kita seduh selama 2 menit. Teh hijau. Nah, Bedanya apa kalau teh hitam? kalau teh hitam itu dia kan ada proses oksidasi. Ketika dioksidasi dia akan butuh waktu ekstraksi yang lebih lebih panjang dan suhunya juga lebih tinggi. Oke. Sip. Dan ketika seduh, Ustaz, jangan diaduk sama sekali. Biarkan. Diemin aja. Oh, berarti termasuk juga di rumah gitu ya? Iya. Jangan diaduk. Jangan. Kita mau diaduk sama gula. Kita kebiasaan pakai teh celup kan gini. Iya, Kok nggak gelap-gelap? Nah, semakin gelap semakin enak. Semakin gelap kan semakin enak. Karena kita terbiasa minumnya yang grade reguler. Teh rakyat itu. Kalau kita nanti minumnya grade specialty, dia warna itu sebenarnya akan cerah.
Oh. Gitu, jadi nggak perlu digini-giniin. Justru ketika kita, kalau saya analoginya, seduhannya itu kayak warna kaca. Kaca itu buram kan nggak enak dilihatnya. Kaca tuh harus bening, harus jernih. Nah, teh specialty itu hasil seduhannya kayak kaca. Oh. Akan jernih juga. Jadi makin buram makin buram, makin ke bawah. Makin ke bawah. Iya, makanya teh mahal tuh kok bening. Kadang-kadang kita kurang puas. Iya, ini kenapa nggak keluar tehnya? Air putih, minum kan? air putih padahal bukan putih karena memang kualitasnya bagus. Ya Allah, kasihan banget saya biasa minum teh tubruk ya. Masya Allah. Oke. Terus Ini sebentar lagi. Ini apa kan? Ini boba Golden Hour sama Royal Taman Sari. Teh juga? Nah, teh juga. Ini kan udah bunyi, sudah 2 menit. Yang harus pertama kali dilakukan adalah membuang ampasnya. Ampasnya harus segera disisihkan. Kenapa? Ketika dia didiemin di dalam, itu proses ekstraksinya berlanjut. Dan nanti ketika over ekstrak, rasanya akan sepet. Bukan sepet, malah getir. Getir itu di atas sepet, kayak lidah kita kena getah. Ya. Terlalu kelat. Dibuang, oke. Aduh, sayang ya kalau kita mah bisa 5 kali minum. Penghematan soalnya. Sebenarnya kalau mau diseduh kedua bisa, cuma dia akan turun rasanya. Turun rasanya. Sayang, mahal-mahal dibuang gitu. Oke, mantap. Ustadz ya, coba yang Scarlet duluan ya. Scarlet ya, kita cobain Scarlet. Ya. Bagusnya pakai gula, nggak usah pakai gula? Nggak perlu pakai gula. Nggak perlu pakai gula. Bismillahirrahmanirrahim. Scarlet ya, warnanya begini. Insya Allah. Bismillah. Enak banget beneran. Nggak usah pakai gula malah. Nggak perlu pakai gula, udah manis ya Ustadz ya? Waduh, ada asam-asamnya? Ada asamnya. Ada efek asam. Sedikit. Enak banget. Dia fruity banget, seger, panas-panas, dibikin dingin apalagi tuh bakal wow. Ya, santri ngacai aja dulu ya. Ngiler aja santri kita dulu ya. Bismillah, nanti kebagian. Di mana-mana kiainya dulu. Enak-enakan, bener. Satu lagi Ustaz. Coba. Ini mango mint. Mango mint. Bening ya? Hijau. Dia memang teh hijau tadi? Teh hijau base-nya. Bismillah. Lebih agak, ya teh hijaunya kerasa. Teh hijau lebih kerasa, kemudian Wangi mintnya sama rasa mangganya. Dia karakter sebenarnya dua-duanya mirip, cuma kalau ini nih udara panas aja, kalau ini olahraga enak. Karena ada rasa asamnya tadi. Ya, rasa asam. Kalau pakai es enak juga nih? Pakai es enak juga, dua-duanya. Sebenarnya hampir semuanya dibikin es akan enak. Ini kayak ada permen karetnya. Ya, itu mint. Karena dari mint ya? Daun mint. Nah, biasanya kita tuh kalau di rumah cuma teh pakai daun mint aja. Itu aja. Ini daun mintnya dikeringin. Daun mintnya dikeringin. Masya Allah. Habis lagi Kang. Iya, orang cuma dikit. Santri ada yang mau langsung? Boleh. Tanpa gelas nanti tapi. Langsung. Santri kan udah kebal. Nanti kita buatin santri. Kang, ya. Asik banget ya Kang, teh Kang. Kalau rencana kita nih, jadi di depan kita ada kafe. Jadi teman-teman yang nonton nanti bisa mampir ya. Jadi Ozati nanti ada di Cinta Quran Center. Ya. Ada burgernya, ada tehnya, dan tehnya semua yang di Ozati 50 rasa ada di sini semua. Serius ya, jadi kita lagi panik karena nanti warga jadi malah ini protes. Tuh dulu janjinya jadi pesantren, kenapa jadi kafe gitu, rame banget orang kesini. Nah, santri juga nanti jadi nggak konsen, tapi tenang aja, nanti santri juga akan belajar ini. Dan santri juga akan belajar meracik ya, ada satu momen khusus nanti berguru langsung bersama syekhnya teh ya. Jadi sakofah pertehannya hebat nih beliau nih, hebat banget ya. Kang, terakhir Kang, ya. Pencampuran teh, ada nggak satu ingredients dengan yang lain nggak boleh malah? Kalau jadi ada 2 kacamata nih Ustaz. Kalau kita pakai kacamatanya medicine, kacamata yang khasiat, itu memang ada pasti ada kan reaksi-reaksi. Akan ada tabrakan gitu. Iya. Jadi yang satu misal efeknya punya efek dingin, satu punya efek panas. Atau dingin ketemu dingin malah diminumin ke orang yang lagi
apa namanya lagi sakit perut gitu. Karena perut kalau nggak salah kan perut di TCM itu perut dingin, nggak boleh kena dingin lagi. Nah, kalau kita pakai kacamata medis mungkin bakal banyak terjadi tabrakan. Makanya saya menggunakan kacamata kedua, soal cita rasa. Gitu. Jadi kalau kita ngomong soal cita rasa, kayak nggak ada batasan. Nggak ada tabrakan. Dan kita menggunakan kalau medis gramasinya kan sangat-sangat spesifik, ya kan harus ada dosis. Iya. Sedangkan kalau di cita rasa nggak ada dosis. Yang penting enak. Ya gitu udah, dan bisa cita rasa diapresiasi. aja deh ya. Karena di sini nggak ada lab ya. Lab adanya di sini nggak ada kolesterol ada di lab gitu. Insya Allah aman sehat. Dan kualitas teh yang di Ozati terjaga ya. Jadi saya tadi lihat dari mulai pemilihan bahannya ya, kemudian kualitas teh. Nah, Kang, daerah mana yang antum ambil untuk teh Indonesia terbaik hari ini untuk disuplai Ozati? Kalau kita memang ambil dari Jawa Barat, Ustaz. Jawa Barat ya? Nah, Jawa Barat. Jawa Barat itu 70% perkebunan teh di Indonesia memang ada di Jawa Barat. Baru tahu nih orang Sunda mana orang Sunda. Pantas namanya teteh ya. 70%? 70%. Jadi Indonesia itu jantung tehnya ada jantung tehnya memang di Jawa Barat. Kenapa saya tinggal di Bandung juga? Situ ya salah satu alasannya karena Bandung itu ibu kota teh Indonesia. Ibu kota teh Indonesia. Alhamdulillah saya jadi gimana gitu ya karena masih darah Sunda ya. Jadi bangga ya karena kita bagian dari cinta daerah kita Sunda ya. Teh itu ternyata Sunda, daerah Jawa Barat. Kang, makasih banget. Sama-sama Ustaz. Kita kalau mau cerita akan banyak cerita karena 50 teh ada 50 cerita. Iya, betul. Berarti antum nemenin ya nonton 50 segmen khusus teh bersama Oza, bayangin ya. Tapi insya Allah teman-teman semua bisa nyobain ya. Langsung aja di bawah saya sudah masukkan Instagramnya Ozati dan bisa langsung pesan, teman-teman bisa langsung pesan dan bisa kemasannya gimana Kang kalau pesan? Kemasannya nanti seperti ini Ustaz. Oke. Gitu. Ini satu berapa gram? Ini isinya 40 gram. 40 gram. 40 gram. 40 gram 20 cangkir. 20 cangkir. Wah, Masya Allah. 40 gram. Rata-rata average di harga berapa? Di 50 ribuan. 50 ribuan untuk segitu? Segini 50 ribu. Murah. Murah insya Allah. Murah relatif lah. Iya, murah relatif. Bagi santri mahal itu. Masya Allah. Nah, Ustaz, makasih banget. Sama-sama Ustaz. Ya, teman-teman kalau mau cerita lebih dalam, kita sudah pernah ngobrol, dicari-cari aja ya. Ozati, UFK, itu akan keluar juga pernah ngevlog langsung di workshopnya beliau. Saya pernah ngobrol langsung di tempat yang lebih lengkap lagi dan ini juga adalah pelengkapnya. Tapi hari ini kita ingin betul-betul belajar bahwa ternyata Indonesia adalah negeri yang amat sangat kaya. Sayang ya Kang, kalau kita bukan yang menikmati hasil kekayaan negeri sendiri. Ini kan rumah kita. Masa mereka yang datang, mereka yang kaya. Masa mereka yang datang, mereka yang panen. Harusnya kan kita ya. Kang Oza, makasih banget. Sama-sama Ustaz. Dan dengar-dengar kabar nih sekarang lagi nambah kapasitas pabriknya karena terus bertambah dan bertumbuh. Saya doakan terus berkah, berlimpah dan bisa nanti ini dari teh ini bisa buka di Madinah, di London, di Amerika, di mana asli bawa teh Indonesia. Amin. Mudah-mudahan berkah ya Kang ya. Bismillah, semangat terus, Allah jaga dan mudah-mudahan nanti juga dari keuntungan teh ini juga bisa bermanfaat buat umat. Ya. Makasih teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan lanjut di sesi berikutnya dan pantengin terus, jangan lupa disebarkan, klik tombol share supaya banyak yang lebih tahu juga nanti dan menyebarlah kebaikan-kebaikan. Sampai ketemu di Kata WFK berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, di tanah ini seluas 1000 meter akan dibangun epicentrum cinta Quran. Disinilah seluruh pusat kegiatan cinta Quran dari mulai membebaskan buta aksara Quran, membantu duafa, menyalurkan zakat, bahkan sampai seluruh aktivitas dakwah Cinta Quran Foundation akan ada di tempat ini. Saya mengajak sahabat semuanya untuk memiliki saham. Yang saham itu selalu untung, tidak pernah rugi dan mengalir abadi. Saham itu adalah wakaf di epicentrum dakwah Cinta Quran Foundation. Dari sinilah seluruh perubahan itu terjadi. Dari sinilah Indonesia Cinta Quran itu terwujud. Yuk ikutan, ajak keluarga, sahabat dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.